Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai petaran konsep sistem politik di Indonesia. Petaran konsep sistem politik di Indonesia diantaranya fungsi sistem politik, suprastruktur politik, dan infrastruktur politik. Nah, petaran konsep sistem politik di Indonesia sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem politik. Pengertian sistem politik, sistem sendiri adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan satu negara. Nah, kemudian juga sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga sistem politik ini memiliki fungsi. Sistem politik ini memiliki fungsi dalam artian bahwa penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan. Sudah jelas pada pengertiannya bahwasanya rekrutmen fungsi sistem politik yaitu rekrutmen politik, di mana ketika seseorang yang nantinya akan menjadi calon atau figur pemimpin, seorang calon pemimpin, maka sudah pastinya akan melalui suatu pemilihan ataupun suatu penyeleksian. Penyeleksian. Saya memberikan contoh pemilihan pemilihan kepala daerah. Mohon maaf, kepala daerah, pemilihan kepala desa. Saya tidak mengambil contoh jauh-jauh, saya mengambil di dalam desa saya saja. Pemilihan kepala daerah itu sudah merupakan melalui pemilihan kepala daerah di mana mendapatkan suara terbanyak maka dilantik menjadi kepala desa. Itu merupakan salah satu contoh dari rekrutmen politik atau penyeleksian rakyat untuk menjadi untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan. Kemudian juga dalam hal ini ketika ada kegiatan pemilihan kepala desa, itu juga harus adanya panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan dalam hal ini panitia pemilihan kepala desa itu pun juga melalui rekrutmen, artinya bahwa penyeleksian atau diangkatnya atau dilantik, dilantik menjadi panitia untuk bertugas dalam proses pemilihan kepala desa. Selanjutnya fungsi yang berikut yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik ini dalam artian bahwa informasi mengalir dari masyarakat melalui berbagai struktur dalam masyarakat. Komunikasi politik informasi mengalir dari masyarakat melalui berbagai struktur dalam masyarakat ini, dalam artian bahwa ketika ada informasi tertentu yang memang berasal dari luar, sudah pastinya akan tercium oleh masyarakat, bahwa dalam artinya bahwasanya ketika informasi itu didengarkan oleh masyarakat, kemudian juga akan disampaikan oleh masyarakat setempat. Artinya masyarakat kemudian menjadi media penyebaran informasi itu kepada tokoh-tokoh politik yang ada dalam suatu wilayah atau desa tertentu. Selanjutnya kita berpindah kepada materi yang berikut yaitu suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik ini suprastruktur politik ini merupakan pengertian infrastruktur dan suprastruktur. Hal pertama yang membedakan antara infrastruktur dan suprastruktur adalah pengertian dari kebudayaan. Pengertian dari keduanya. Suprastruktur politik adalah mesin politik yang keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Sementara suprastruktur politik ini merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dalam artian lain, suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Lembaga-lembaga pemerintahan negara
lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan landasan hukum suprastruktur politik yang tadi sempat saya jelaskan lebih awal tadi. Lembaga-lembaga politik yang diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki peranan dan tugasnya masing-masing yang telah diatur sesuai dengan konstitusi dan landasan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang terkait landasan hukum suprastruktur politik. Kemudian kita masuk pada komponen di dalam infrastruktur dan suprastruktur politik. Perbedaan selanjutnya yang ada di antara suprastruktur dan infrastruktur politik adalah komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Dalam tata negara modern, umumnya lembaga negara resmi yang ada dalam sebuah negara terdiri dari 3 komponen, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Masing-masing komponen memiliki pengertian berikut. Lembaga eksekutif itu pelaksana undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Lembaga legislatif itu pembuat undang-undang, contohnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar undang-undang. Contoh suprastruktur politik lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, dan Mahkamah Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, infrastruktur politik Indonesia meliputi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk ada di dalam bidang politik, terutama keterkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas proses penyelenggaraan negara. Organisasi-organisasi yang termasuk dalam organisasi-organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik ini tidak ada dalam birokrasi pemerintahan. Artinya bahwa setiap organisasi non pemerintah atau bukan pemerintah merupakan infrastruktur politik. Bahwasannya umumnya ada 4 komponen dalam infrastruktur politik ini, yaitu pertama, 1 partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Kemudian partai yang dibentuk oleh kelompok yang sukarela. Partai politik ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita serta kepentingan, dalam artian bahwa ketika seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, dalam artian tidak berbeda pendapat, tidak berbeda tujuan, dalam artian bahwa kita lihat secara bersama dalam bentuk partai-partai politik yang sekarang ini bermunculan untuk bagaimana melihat masa depan Indonesia. Salah satunya Partai Perindo, yang juga partai yang telah lama muncul, Gerindra, Demokrat, dan lain-lain sebagainya. Itu di dalamnya membendung sekian banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, sekian banyak orang yang memiliki pendapat yang sama, yang ingin benar-benar ingin memajukan bangsa dan negara ini melalui ide dan pemikiran mereka. Kemudian
peran infrastruktur dan suprastruktur politik. Sebenarnya infrastruktur dan suprastruktur politik ini saling melengkapi dan mempengaruhi dalam berlangsungnya politik di suatu negara. Salah satunya juga ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk itu keduanya memiliki peran masing-masing yang berbeda. Superstruktur politik berperan sebagai pelaksana pembuatan, pengevaluasi segera kebijakan dan peraturan pemerintah. Sementara itu peran dan fungsi dari infrastruktur politik adalah untuk memberi tuntutan dan aspirasi untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan mendukung kepentingan rakyat. Itu merupakan peran infrastruktur dan suprastruktur. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan mengenai peta konsep sistem politik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam mengolah pemikiran saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.